Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama beberapa elemen masyarakat yang memiliki kepedulian perlindungan terhadap anak sepakat membentuk posko perlindungan anak korban asap. Untuk sementara, baru 8 posko yang akan dibentuk di 5 provinsi yang terdampak kabut asap. Keinginan untuk membentuk posko perlindungan anak korban asap disampaikan Ketua KPAI Asrorun Niam di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI di Jakarta. Saat KPAI bersama elemen masyarakat yang memiliki kepedulian perlindungan anak menggelar koordinasi membahas korban kabut, utamanya yang terjadi pada anak-anak. Elemen masyarakat tersebut yang ikut dalam rapat koordinasi diantaranya Satgas Perlindungan Anak, MPS, BKKKS, LPBI, Dompet Duafa, Fatayat, dan Nasyifatul Asyifah. Alhasil KPI dan elemen masyarakat sepakat membentuk posko perlindungan anak korban asap. Asrorun mengatakan untuk sementara baru 8 posko yang akan dibentuk di 5 provinsi yang terparah akibat bencana kabut asap. Menurut Asrorun, posko ini dimaksudkan sebagai salah satu titik sentral di mana masyarakat bisa berperan. Di samping itu, masing-masing elemen masyarakat juga membentuk posko secara khusus, termasuk Dompet Duafa yang telah melakukan langkah-langkah konkret di lapangan. Posko yang dibentuk KPAI dan elemen pemerhati anak ini akan dilengkapi dengan fasilitas seperti tabung oksigen, penyejuk ruangan untuk menetralisasi udara, serta masker. Bantuan ini agar efektif didasarkan kepada data kebutuhan realnya di sana dan kondisi real. Kita punya jejaring di daerah dan tentu teman-teman elemen juga memiliki jejaring, tetapi bisa jadi dengan posko bersama ini kemudian akan ada saling memahami, kemudian saling tukar informasi sehingga ada pelipat gandaan manfaat. Misalnya soal oksigen, tidak hanya sekedar oksigen, bagaimana oksigen kita sediakan misalnya kalau toh memang itu kemudian dikirim, padahal di sana tidak ada akses untuk menuju ke situ. Dari Jakarta, Rifan Alfidian melapor.